Shalom, kembali lagi di program Devotion kali ini. Kita akan belajar tentang hidup yang bermakna atau berarti. Seperti yang ada di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22a. Hidup di dalam dunia ini merupakan area perjuangan. Ada yang mencari kekayaan, kedudukan, ataupun pangkat supaya hidupnya berarti. Berarti di sini itu apa? Dihormati atau dihargai? Apa hidup kita bermakna atau tidak sepenuhnya itu bergantung kita karena itu pilihan. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus harus bisa memberi warna dalam dunia ini, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Konteks kata adalah di ayat ini itu apa? Identik dengan titik-titik. Maksudnya kalau kita hidup kita harus sama dengan Kristus dan mati pun artinya kita mendapatkan untung. Yang pertama, gimana sih supaya hidup kita menghasilkan buah seperti Kristus? Yaitu yang dikatakan di Matius 12 ayat 30 ayat 31, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita pelajari mulai dari mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan juga kekuatan kita. Itu dengan cara apa? Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu bukan hanya kita menyanyi atau melayani dan lain sebagainya, tapi seluruh aspek kehidupan. Orang percaya pada Kristus, dalam hatinya ada Roh Kudus dan benih Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan di Galatia 4 ayat 6. Melalui kehidupan Kristus kita harus makin kecil dan Kristus makin besar. Sering dikatakan di Yohanes 3 ayat 30, sehingga hidupnya itu dipenuhi oleh kuasa Kristus. Orang hidupnya benar akan menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Orang tersebut jadi milik Kristus karena ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Yang katakan di Galatia 5:24. Orang yang seperti ini siap menderita bagi Kristus. Seperti katakan di Kolose 1 ayat 24 sampai 26. Orang yang menderita badani, ia itu telah berhenti berbuat dosa. Maksudnya kok bisa kayak gitu? Kadang kan awalnya kita waktu berhenti berbuat dosa kan rasanya ya gimana ya? Gak bisa dijelaskan kayak orang enak kayak gimana ya. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2 dan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Yet not I, but through Christ is in me. Gak ada pertanyaan lagi, lo katanya orang Kristen, kok gitu ya? Gak ada lagi kayak gitu. Orang ngasih Tuhan akan terus memelihara imannya, gak bakal melukakan Roh Kudus. Terlebih lagi murtad itu bukan cuma pindah agama, tapi undur dari Tuhan. Kita gak mau tuh Tuhan-Tuhanan lagi. Jadi kita hidup ya mengalir gitu aja. Orang yang memelihara imannya itu akan mengiring Yesus lama-lamanya, dan yang penting namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Ini seperti yang dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 7. Yang kedua, gimana sih caranya menghasilkan buah seperti Kristus, yaitu ngasih sama. Ngasih sesama itu apa? Yang melakukan pekerjaan yang baik atau menjadi berkat. Terus menghasilkan nama yang baik selama hidup di dalam dunia, yaitu menjadi garam dan terang.
aplikasinya di Galatia 6 ayat 1 sampai 3 itu yang menceritakan kita tuh harus saling tolong menolong. Terus di 1 Yohanes 3 ayat 17 ayat 18, bahkan siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup itu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah tetap tinggal dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan ide, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini juga kita jangan sampai dimanfaatkan orang lain. Kita kalau orang itu benar-benar membutuhkan, ya kita benar-benar kasih, tapi juga jangan sampai kita dimanfaatkan juga. Terus saya juga di 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak menyerahkan sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Memberi buah, hasil akhirnya adalah supaya nama kita harum. Seperti yang katakan di buku Khotbah 7 ayat 1a, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan juga di Amsal 22 ayat 1a, nama yang baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ayat-ayat ini sering ya diucapkan kalau di ibadah-ibadah penghiburan atau ibadah kematian. Kita harus mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kita, bukan hanya simpati tapi juga empati pada sama kita. Contohnya orang sama kayak murah hati. Terus apa ciri-ciri orang namanya harum atau baik? Perhatikan akhir hidupnya. Hidupnya itu gak ada aib sama sekali. Seperti yang katakan di Ibrani 13 ayat 7b, kita harus mengasihi Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga pada akhirnya tidak ada celah sedikit pun yang buat nama kita cemar di masyarakat, terlebih tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya Samuel, 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 5. Terus yang kedua, kematiannya itu disayangkan oleh banyak orang. Contohnya sebagai Tabita atau Dorcas yang ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 13 sampai 43. Tabita atau Dorcas ini orangnya benar-benar baik. Dia itu orangnya buat kerjanya sebagai penjahit. Dia tuh suka membuatkan baju untuk orang-orang miskin. Di tiap tahunnya selalu masing-masing orang dikasih satu baju baru yang bagus itu, buatannya dia sendiri. Terus selalu dikenang. Kata-kata di Mazmur 112 ayat 6b. Ini contohnya itu Bunda Teresa. Selama lebih dari 45 tahun, ia melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarang. Sementara membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India. Dan selanjutnya di negara lain. Setelah kematiannya, ia diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II dan diberikan gelar Beata Teresa dari Kalkuta. Ia merupakan salah satu tokoh yang paling dikagumi dalam sejarah. Saat peringatannya kelahirannya yang ke-100 pada tahun 2010, seluruh dunia menghormatinya dan karyanya dipuji oleh Presiden India, Pratibha Patil. Terus, selain kita itu menghasilkan buah, kita juga harus selain menghasilkan buah, apa keuntungan orang yang mati dalam Kristus? Banyak orang takut menghadapi kematian, bahkan orang ingin mati takut menghadapi hari kematian. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Keuntungannya apa sih? Tugas kerjaan dalam dunia itu sudah selesai, seperti dikatakan di Ibrani 4 ayat 10. Baik dalam pelayanan maupun sebagai wakil Tuhan dalam dunia, yaitu menjadi orang tua. Terus yang kedua, kembali pada Bapa di surga, seperti dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 1 yang dibandingkan dengan Yohanes 14 ayat 3. Ini ayat Yohanes 14 ayat 3, ayat yang benar-benar memastikan kok kita itu mati tenang, dan juga kita dapat tempat yang terbaik loh di sisi Tuhan. Jadi jangan mengharapkan itu, karena pasti dikasih.
Kematian orang yang sudah percaya pada Kristus yang diselamatkan berlebihan. Kenapa? Kalau kita sesat secara berlebihan, itu artinya kita egois. Seperti yang katakan di Roma 14 ayat 8. Baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Atau yang kata lain, Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, kita itu nggak punya pengharapan. Seperti dikatakan di 1 Tesalonika 4 ayat 13 ayat 14, supaya kita jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain yang tidak punya pengharapan, bahwa kita percaya Kristus telah mati dan bangkit, dan orang mati dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Contoh, jika orang dikasihi, banyak orang itu menjadi kecewa dan mundur dari Tuhan. Terus apa keuntungannya yang terakhir? Waktunya menerima upah. Jika kita melayani dengan motivasi yang benar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kita akan menerima upah seperti dikatakan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak dari api dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api, akan menghasilkan upah atau mahkota. Mahkota itu ada 5. Yang pertama, mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu adalah mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan, seperti katakan di 2 Timotius 4 ayat 8. Yang kedua, sukacita, bersaksi dan memenangkan jiwa, seperti katakan di 1 Tesalonika 2 ayat 19. Dan mahkota kehidupan itu berarti tahan uji dan setia, seperti yang katakan di Wahyu 2 ayat 10. Lalu mahkota abadi, yaitu menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang katakan di 2 Korintus 9 ayat 25. Yang terakhir, kota kemuliaan, yaitu orang yang memelihara jemaat. Saya katakan di 1 Petrus 5 ayat 4. Berbahagialah setiap orang yang baca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini.